رسول الله نبي الهدى لا تنساني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتبه ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لو نسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام. Berkata Imamuna Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu pada bait yang ke-46, masih pasal tentang madah, memuji kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sanjungan pujian Imam Busiri kepada baginda Nabi, yang mana Sidin secara tidak langsung membawai kepada kita, artinya Sidin bapandir minah nampo gawi ini biar Sidin bagus. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, mudah-mudahan dengan berkah aku ada tegawi ini, nang generasi di bawahku pun melihat di aku, mudahan ada manfaatnya hidupku. Artinya aku nih, gawianku nih, bahasa Imam Busiri telah memadahkan kepada kita bahwa madah ini bagus benar digawi. Lalu kita umpat juga menggawi madah kepada baginda Nabi. Jadi di antara madah Imam Busiri adalah law nasabat qadrahu ayatuhu idhama. Law nasabat, law itu harfun tina'in limtina'in. Artinya musabbab itu kada terjadi kecuali ada sebab. Nah, ternyata law di sini sebabnya ada terjadi, maka musabbabnya pun ada juga. Nasabat qadrahu, seandainya, jikanya, apabila, kalau nih misalnya nasabat qadrahu, nasabat itu sama salat atau sama qadrahu itu manzilah, derajat, pangkat, jahun, derajat, pangkat, kedudukan baginda Nabi itu seandainya sama. Ayatuhu indoma, ayat itu kalau kita cari maknanya di kamus atau di usul tafsir, ayat itu alamah lah, tanda. Jadi tanda, salah satu tanda kenabian itu adalah mukjizat. Jadi setiap nabi itu pasti diberi mukjizat untuk menguatkan apa yang Sidin sampaikan. Nabi Musa mukjizatnya ketika memasukkan ke kantong, keluar tangan Sidin dari kantong bercahaya. Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang meninggal. Nabi kita mukjizatnya diantaranya kawa membalah bulan. Itu kan tanda-tanda kenabian, termasuk perkara khawarikul adah. Artinya dari mukjizat itu aja ketahuan sudah bahwa pangkatnya pasti luar biasa. Kada mungkin orang yang bisi kelebihan yang seperti ini, tentunya bukan istidraj lah. Artinya ini mukjizat memang sebagai kelebihan yang diberikan kepada sebagai seorang nabi atau seorang rasul. Jadi seandainya sama kedudukan seorang nabi ketika diberikan sebuah mukjizat, yang mana mukjizat itu merupakan tanda bahwa seseorang tersebut adalah kekasih Allah, artinya dibela oleh Allah Ta'ala dengan mukjizat yang nyata. Idoma, besarnya, agungnya. Jadi ini seandainya kalau pangkat nabi lawan mukjizat nabi itu 100% miyah bil miyah, 100% sama.
mukjizat itu kedudukannya seini 100. Terus pangkat derajat Nabi itu 100 seandainya. Tapi di sini ada sama idoma luar biasanya kan. Ahyasmuhu hina yud'a darisar imami, niscaya hiduplah dengan menyebut nama Nabi bijahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi darisar imami, tulang yang sudah lama tertanam di tanah gara-gara menyebut wahai tulang belulang yang ada dalam tanah yang sudah lawas tak kubur, hiduplah bijahin Nabi, maka hidup. Tapi ternyata dalam syarahnya kadada yang diberi kelebihan untuk menghidupkan jasad tulang belulang yang sudah lama meninggal, kecuali itu ditutup oleh Nabi kita yang terakhir. Artinya tidak ada keistimewaan kalau menghidupkan orang mati kecuali itu sudah ditutup oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita belum tahu lah, kan di antara para aulia itu, cuman amun di kitab sini ada kan lam tu'ta ba'da wafatihi, setelah meninggalnya baginda Nabi kada depang. Misalnya nih, ada orang dengan menyebut bijahi nabiyina Muhammad, ahyi atau hiduplah ina kadada, tapi kita kada tahu kan lah. Kalau ada dalam kitab Hilyatul Auliya atau Jami'ul Karamatul Auliya, di situ para wali-wali diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala dengan menyebut nama baginda Nabi Muhammad, misalnya bisa menghidupkan. Tapi kalau melihat di kitab sini, setidaknya kalau kita kaitkan lawan kaidah usul fikih, kan yang namanya kaidah itu aglabiyah. Artinya secara mayoritas kita kawal menghukumkan bahwa ada lagi seiko-iko menang selain Nabi diberi kelebihan kawal menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kalau ada kan termasuk nadir. Nadir itu kada kawal dijadikan nabi, kada kawal dijadikan kaidah. Yang jarang-jarang itu kada kawal. Jadi di antara riwayat yang menjelaskan, jadi kalau misalnya nih ada yang memaham ahyasmuhu hina yud'a darisar imami ini adalah Nabi pun ada bisa menghidupkan orang mati. Artinya Nabi pun kalau melihat ke sini kada bisa menghidupkan orang mati. Kan menjelaskan nama itu secara otomatis menjelaskan ainul musamma, nama dan orangnya. Ini seandainya ada yang memaham Nabi itu kalau kada bisa menghidupkan orang mati. Ternyata di bait yang selanjutnya wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna ma tasalat min nurihi bihim, itu dibantah sendiri oleh Imam Busiri. Setiap ayat tanda-tanda mukjizat yang datang pada rasul-rasul itu ittasalat min nurihi bihim, itu asalnya mengambil bersambung kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Artinya setiap nabi-nabi, setiap rasul-rasul yang mendapat mukjizat, nabi kita pasti disian juga. Itu kemuliaan nabi kita. Lalu buktinya kan mana nabi? Ada riwayat yang mengatakan bahwa nabi itu pernah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Sidin mengajak baginda Nabi untuk menjamu baginda Nabi dan beberapa orang sahabat untuk makan di rumah. Lalu Sayyidina Jabir ini menyembelih seekor kambing. Nah, pas menyembelih seekor kambing ini, ternyata anak yang halus umpat melihat. Sesudah menyembelih tuntungan, lalu datang si kakak, ding, kayak apa tadi abang menyembelih ya? Betapa melawan si ading nih kakak. Masih nih kak, ada akan cara abang menyembelih ya. Lalu disuruhi bebaring kakaknya, nah kak, ulun ikat tangan kian, ulun ikat batu sekian. Mambil aja lah ding, yang mencontohkan tadi sama-sama kada bakal.
tangan diikat, batis diikat, lalu si adik ini mencontohkan kayak ini kayak nah, menggayat dulu kakaknya sama pada kekanakan. Dia mencontohkan apa yang digawe abahnya tadi. Abahnya Sayyidina Jabir menyembelih seekor kambing biasa menjamu Rasulullah. Lalu pas sembelihan, pas sadar dibawanya kepalanya berkesah lawan mama, langsung mamanya sebut. Nah ngarannya kekanakan melihat mamanya itu gelisah, tina kada mengaruan, buka hayanya ke tempat sapah ke bagian atap, ya namun berdasarkan riwayat itu ke bagian atap. Jadi mamanya nih melihat kepala kakaknya itu tadi hari, tapi Rasulullah hendak datang, hendak menjamu tamu tadi kisahnya. Nah inilah luar biasa sahabiah itu sabarnya lah. Awal menyembunyikan rasa sedih anak meninggal disembelih oleh adiknya seorang. Disembunyikan diandakai di suatu tempat berdiam meninggal. Lalu mencari si mama tadi kepada si adik. Sekalinya adik saking takutannya karena di atas, pada sengaja tergugur dari atas ke bawah. Pas meninggal berdua, kakak meninggal gara-gara disembelih, adik meninggal karena dicari mama. Kiranya nih kalau pengarangnya melakukan kesalahan, pas tergugur dari atap, meninggal jiwa. Sedihnya umang nih, sembunyikan di satu tempat, jangan berkesah-kesah dulu. Nah ini Rasulullah datang. Lalu Rasulullah datang. Pas sudah Rasulullah datang, malaikat Jibril turun, datang kepada Rasulullah. Lalu berkata Sayyidina Jibril lawan Nabi, Allah Ta'ala memerintahkan kepada dia untuk pian itu makan itu berimbai lawan 2 anak daripada Sayyidina Jabir. Malaikat menyampaikan pesan Allah Ta'ala. Lalu ujar Nabi, mana wahai Jabir, mana anak ikan yang berdua, aku anak makan berimbai lawan anak ikan berdua tadi. Lalu bertakwa Sayyidina Jabir lawan gini nih, mana umumnya anak kita yang berdua, yang umumnya masih jauh menyimpan. Keduanya kada di rumah, padahal kada Nabi aja. Lalu Nabi ini karena perintah Allah berkali-kali, ayo pak usahakan bang, saya akan hadirkan. Aku anak makan perintah Allah Ta'ala. Lalu berulang-ulang kali Nabi meminta tentu kada nyaman. Lalu iba kesah bini Sayyidina Jabir, anak kita meninggal berdua, seikung disembelih, seikung tergugur dari atap. Lalu sedih keduanya, pakai sahih lawan Nabi. Sayyidina Jabir menangis, wahai baginda Nabi, anak ini sudah meninggal, ampun maaf pada kau mengaburkan hajat dia. Lalu berpikir Nabi fatafakara, turunlah Sayyidina Jibril pulang. Wahai Rasulullah, Allah Ta'ala memerintahkan pian berdoa dan kami yang mengabulkan. Ujar Allah Ta'ala nih, pian berdoa kami mengabulkan. Kalau Nabi berdoa, ya Allah hidupkan 2 anak daripada Jabir ini. Lalu dengan doa sebab baginda Nabi tadi, hiduplah keduanya dan makan keduanya. Nah itu salah satu riwayat hadis yang menjelaskan Nabi itu di antara mukjizatnya pernah menghidupkan orang mati. Kada kalah lawan bahasa kitanya adalah kada kalah anunya tahu misi 2 Nabi bisa juga menghidupkan orang meninggal. Nah itu di antara mukjizat Nabi. Lalu di antara khasiat daripada bait syair yang kita baca itu adalah lau quri'a ala muhtadar qad istaddat sakaratu mautihi. Di bahasa kitanya apabila ada orang meninggal, yakin kita nih ini sakarat sudah, baca akan 2 bait syair ini, maka insya Allah apabila memang sudah saatnya meninggal amun dasar pacangan wagas. Ini khasiat dalam syarah yang dijelaskan oleh Mufti Madinah Kharbud. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibana alayhi syailillah syailillah ya imam
Shahidillah